Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdolud du'a, sebaik-baiknya berdoa adalah alhamdulillah. Maka bersyukur adalah hal yang paling utama yang wajib dilakukan bagi seorang hamba. Pak, Bu, ada yang tahu nikmat tertinggi apa? Ada yang tahu? Nikmat tertinggi kalau kata Butun makan enak. Tapi ternyata nikmat tertinggi, kalau berbicara nikmat, pastilah kita merasakan apa yang kita bisa rasakan. Akan tetapi kata Allah, nikmat tertinggi adalah nikmat iman wal Islam, yaitu nikmat tertinggi adalah nikmat masih percaya kita kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Karena kenapa? Nanti suatu ketika manusia berada di padang mahsyar, mereka berkumpul dalam satu wadah. Kemudian setelah di padang mahsyar diseleksi mana yang fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ketika di akhirat kelak, setelah di padang mahsyar diseleksi, diperlihatkan bagaimana timbangan seorang hamba. Kemudian setelah ditimbang, sebagian fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian ada di surga dan sebagian lagi ada di neraka. Lantas siapa orang yang paling pertama datang ke pintu surga? Orang yang paling pertama datang ke pintu surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, kalau tadi datang ke pintu surga, dan orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba yang masuk ke dalam surganya Allah, kemudian sebagian masuk ke dalam nerakanya Allah, di saat itu Rasulullah menunggu di pintu surga. Ketika menunggu di depan pintu surga, Rasulullah melihat umatnya, sebagian dari umatnya tercebur ke dalam neraka dan sebagian lagi masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah SAW melihat umatnya masuk ke dalam neraka, Rasulullah menangis. Kemudian bersujud kepada Allah. Ya Allah, Rasulullah berdoa, wahai Allah, ya Allah, saya melihat umatku berada di dalam neraka-Mu, ya Allah. Maafkanlah umatku yang berada di dalam neraka-Mu. Apa Muhammad yang kau minta? Maafkanlah umatku, hai Allah, apabila mereka masih memiliki iman walaupun hanya sebesar biji kurma. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Setelah itu Rasulullah langsung turun ke pinggiran neraka dan mengambil, di sana ada identitas bahwa hamba ini memiliki iman sebesar biji kurma, hamba ini memiliki iman sebesar biji kurma. Kemudian ditarik oleh Rasulullah SAW. Setelah itu oleh Rasulullah diberi minum di telaga Kautsar. Konon katanya apabila seseorang minum dari telaga yang airnya berada di sana, maka ia tidak akan merasa haus dalam hidupnya. Ketika itu Rasulullah SAW langsung memasukkan airnya ke dalam telaga Kautsar dan memberikan minum kepada hambanya yang habis dari neraka tadi. Setelah semuanya orang yang imannya sebesar biji kurma masuk ke dalam surganya Allah, ternyata masih ada umat Rasulullah SAW yang berada di dalam neraka. Ketika itu pula apa
Nabi Muhammad sujud kembali, memohon kepada Allah, wahai Allah, hambaku masih ada di dalam neraka-Mu ya Allah. Ampunilah hambaku walaupun ia memiliki iman sebesar biji sawi, dzarrah. Setelah itu hal yang sama dilakukan oleh Nabi masuk ke dalam neraka. Maksudnya di pinggiran neraka, manggil umatnya. Misalkan ada butun di sana, tun, maju bun. Misalkan setelah itu apa yang dilakukan Nabi turun lagi ke pinggiran neraka dan manggil umatnya yang imannya sebesar biji sawi. Ditarik oleh Rasulullah SAW, dimandikan dari air telaga Kausar dan diminumkan dari air telaga Kausar. Setelah itu semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad bersujud kembali ke hadapan Allah, seraya menangis karena masih ada umatnya yang berada di dalam nerakanya Allah. Nabi Muhammad berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa umatku, ampunilah dosa umatku, dan masukkanlah umatku yang masih ada di dalam neraka-Mu, walaupun ia telah mengucapkan la ilaha illallah. Apa Bapak Ibu sekalian? La ilaha illallah. Setelah itu diseleksilah, di sana terlihat umatku, itu masih umatku, itu masih umatku, itu masih umatku. Kemudian dipanggil, diangkat oleh Rasulullah SAW, dimandikan lagi oleh telaga Kausar, dan kemudian dikasih minum air dari telaga Kausar juga. Dan setelah itu seluruh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah. Apakah kita cinta dengan Nabi Muhammad? Jadi betul, seluruh orang umat muslim apabila yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, ia akan masuk surganya Allah. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, itulah mengapa nikmat iman kepada Allah adalah nikmat yang paling tinggi. Karena yang nanti dilihat ketika di padang mahsyar, amit-amit kita masuk ke dalam nerakanya Allah, itu adalah seberapa besar iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa orang yang paling pelit di dunia ini adalah, kata Nabi, siapa? Orang yang paling pelit di dunia ini adalah apabila namaku disebut namun dia tidak bersolawat kepadaku. Saya ulangi ya. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena beliaulah menjadi wasilah kita dari era masa lampau yang disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah bukan berarti orang yang bodoh, bukan berarti mereka tidak memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi, tidak memiliki kompetensi dalam kepemimpinan, tidak memiliki kompetensi dalam mengurus suatu wilayah. Akan tetapi di zaman masa lampau yang paling pokok adalah akhlak mereka yang belum rapi. Karena Nabi Muhammad SAW menciptakan innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sana berbunyi, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tak lain mereka hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau dari